Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari dimanapun berada, salam santun, sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Kinayungan panjang umur kepada Anda semua, diberikan rezeki melimpah berkah barokah. Oke teman-teman, ya, ayo kita tengok-tengok kisah wali, kisah para wali songo yang menyebarkan agama. Jadi bagaimana kisahnya? Kita sekarang masuk ke part 9 ya. Kemarin kita sudah sampai part 8. Sekarang kita masuk ke part 9. Kita membahas kisah Sunan Muria, teman-teman. Oke. Sebelumnya minta maaf apabila ada salah-salah bahasa dalam lafaz begitu ya. Semoga bisa diambil makna dan intisarinya bermanfaat untuk kita semua. Semoga dimaklumat begitu. Oke. Langsung ya teman-teman. Sangat menarik kalau kita tengok-tengok kisah Wali Songo. Alhamdulillah nih, mungkin 2 video untuk besok ya. Masih kita kutip dari catatan dari buku yang diterbitkan oleh Putra Bintoro dan penulis Ahmad Sodikin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung teman. Sunan Muria. Beliau adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh. Oke. Nama aslinya Raden Umar Said. Seperti ayahnya dalam berdakwah, beliau menggunakan cara halus, ibarat mengambil ikan tidak sampai mengeruhkan airnya. Itulah cara yang ditempuh untuk menyiarkan agama Islam di sekitar Gunung Muria. Oke teman, tempat tinggal beliau di Gunung Muria yang salah satunya puncaknya bernama Colo, letaknya di sebelah utara kota Kudus. Oke. Sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Berbagai golongan ya teman ya. Jadi ada pedagang, ada nelayan, ada ya rakyat jelata begitu. Semuanya. Beliaulah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam. Oke, jadi wali sebelumnya seperti Kanjeng Sunan Kalijaga atau Sunan Gunung Jati itu mungkin mempelopori memakai alat, menata alat gamelan untuk sebuah karya, bikin wayang, pentas panggung dan lain sebagainya. Lalu yang menjaga nguri-nguri ini lebih kurangnya beliau Sunan Kudus yang mewarisi, melestarikan kesenian untuk berdakwah juga. Oke teman-teman, saya mengomentari ya. Lanjut. Dan beliau pula menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Jadi wali sebelumnya itu menciptakan kidung-kidung atau tembang. Nah, beliau pun akhirnya menciptakan ini, tembang Sinom dan Kinanti. Oke. Satu tindakan lain yang membuktikan Sunan Muria sangat disukai rakyat jelata yaitu tidak dilarangnya tradisi mengadakan kenduri. Kenduri itu ya seperti syukuran ya teman ya. Setelah kematian seorang yang kental dengan tradisi, keyakinan sebelumnya ya. Namun begitu, ia tetap melarang tradisi yang mutlak sebagai amalan syirik. Nah, jadi kenduri wujud syukuran yang pakai tumpeng dan lain sebagainya itu kan tidak merujuk ke arah mungkin syirik. Tapi kalau yang persembahannya kepada suatu jin atau raja jin, nah itu mungkin itu udah sangat dilarang. Lebih kurangnya seperti itu mungkin teman. Saya belajar nih ya. Contohnya, seperti membakar kemenyan dan menaruh sesajian di tempat-tempat yang dianggap keramat. Oh, jadi oke, ini tertulis seperti itu ya. Metode yang merupakan lanjutan dari kerja dakwah ayahnya, Sunan Kalijaga ini menyebabkan Sunan Muria lebih mengenal tradisi rakyat Jawa. Jadi kadang kita nggak tahu ya teman, kalau ada orang membakar kemenyan dan lain sebagainya itu wujudnya mereka ataukah untuk mewangi ruangan, jadi niatnya bagaimana begitu kan. Jadi itu hanya mereka yang tahu. Jadi kita tidak bisa untuk itu di sini. Oke. Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggalan ilmunya. Tempat tinggalnya di Juwana. Oke, coba lagi. Dewi Roroyono adalah putri Sunan Ngerang. Oke.
Bukti bahwa Sunan Muria adalah guru yang sakti mandraguna dapat ditemukan dalam kisah perkawinan Sunan Muria dengan Dewi Roroyono. Oh, Dewi Roroyono adalah putri Sunan Gerang, yaitu seorang ulama yang disegani masyarakat karena ketinggian ilmunya. Tempat tinggalnya di Juwana. Demikian saktinya Sunan Gerang ini sehingga Sunan Muria dan Sunan Kudus sampai-sampai berguru kepada beliau. Jadi ahli sakti, ilmu kesaktian, oke teman. Bela diri ya. Pada suatu hari Sunan Gerang mengadakan syukuran atas usia Dewi Roroyono yang genap 20 tahun. Murid-murid diundang semua seperti Sunan Muria, Sunan Kudus, Adipati Patak Warak, Kapa, dan adiknya Gentiri, tetangga dekat juga diundang. Demikian pula sanak kadang yang dari jauh. Setelah tamu berkumpul, Dewi Roroyono maksudnya ya, Roroyono dan adiknya yaitu Dewi Roro Pujiwati keluar menghidangkan makanan dan minuman. Keduanya adalah gadis-gadis, di sini tertulis darah-darah ya. Itu gadis-gadis yang cantik rupawan. Terutama Dewi Roroyono yang berusia 20 tahun. Bagaimana bunga yang sedang mekar-mekarnya. Oke teman. Bagi Sunan Kudus dan Sunan Muria yang sudah berbekal ilmu agama dapat menahan pandangan matanya sehingga tidak tersesat oleh godaan setan. Tapi seorang murid Sunan Gerang yang lain yaitu Adipati Patak Warak memandang Dewi Roroyono dengan mata tidak berkedip melihat kecantikan gadis itu. Oke, jadi mungkin Sunan Kudus dan Sunan Muria itu tenang ya melihat gadis cantik. Tapi kalau yang ini siapa tadi tertulis Adipati Patak Warak itu melotot melihatnya. Oke. Tidak berkedip begitu. Jadi oke, tidak berkedip Adipati Patak Warak. Oke. Nah, di sini sewaktu menjadi cantrik atau murid Sunan Ngareng, yaitu ketika Patak Warak belum menjadi adipati, Roroyono masih kecil, belum nampak benar kecantikannya yang mempesona. Sekarang gadis itu benar-benar membuat Adipati Patak Warak tergila-gila. Sepasang matanya hampir melotot memandangi gadis itu terus-menerus teman. Karena dibakar api asmara yang menggelora, Patak Warak tidak tahan lagi. Dia menggoda Roroyono dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Lebih-lebih setelah lelaki itu bertindak kurang ajar. Tentu saja Roroyono merasa malu sekali. Oh, jadi ada tindakan-tindakan, kata-kata, ucapan yang mungkin nggak pas begitu dan ledek-ledekan lah gitulah. Lebih-lebih ketika laki-laki itu berlaku kurang ajar dengan memegangi bagian-bagian yang tidak pantas tentunya ya disentuh. Si gadis naik pitam, nampan berisi minuman yang dibawanya sengaja ditumpahkan ke pakaian sang adipati. Patak Warak berang. Hatinya marah sekali diperlakukan seperti itu. Apalagi dilihatnya para tamu menertawakan kekonyolannya. Dia pun semakin malu. Hampir saja Roroyono ditamparnya. Wah, kasar nih adipati Patak Warak ya. Kelakuannya kasar sekali. Kalau tidak ingat bahwa gadis itu adalah putra gurunya, di depan banyak orang loh perilakunya tidak bisa menjaga. Roroyono masuk ke dalam kamarnya. Gadis itu menangis karena dipermalukan oleh Patak Warak. Malam hari para tamu dari dekat sudah pulang ke tempatnya masing-masing. Tamu dari jauh terpaksa menginap di rumah Sunan Gerang, termasuk Patak Warak dan Sunan Muria. Namun hingga lewat tengah malam Patak Warak belum dapat memejamkan matanya. Oke, terbayang-bayang nih Adipati Patak Warak teman. Patak Warak kemudian bangkit dari tidurnya mengendap-endap ke kamar Roroyono. Nah, ini udah kemasukan setan nih. Gadis itu disiramnya sehingga tak sadarkan diri. Disiramnya hingga tak sadar diri. Kemudian melalui genteng Patak Warak melotot turun dan membawa lari gadis itu melalui jendela. Mungkin dengan kesaktian Patak Warak ya. Gadis itu dibuat tidak sadar diri lalu membawa lari ke Mandalika. Wah, kasar banget ini. Ada orang tuanya, ada mentang-mentang seorang adipati atau punya kesaktian mungkin. Wilayah Keling atau Kediri. Jadi dibawa lari nih ke Mandalika, wilayah Keling atau Kediri. Oke teman. Setelah Sunan Gerang mengetahui bahwa putrinya diculik oleh Patak Warak, maka beliau berikrar siapa saja yang berhasil membawa putrinya itu bila perempuan akan dijadikan saudara Dewi Roroyono
tak ada yang menyatakan kesanggupannya, karena semua orang telah maklum dan kehebatan dan kekejaman Patak Warak hanya Sunan Muria yang bersedia memenuhi harapan Sunan Ngerang. Saya akan berusaha mengambil di Ajeng Roroyono dari tangan Patak Warak, kata Sunan Muria. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sangat menarik kisahnya ya. Jadi besok lanjut lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu kinayungan panjang umur. Dan apabila ada salah-salah ucap bahasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.